Impact Kids. Halo adik-adik, Shalom. Welcome to Impact Kids, Gereja Baptis Pertama Bandung. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti adik-adik semuanya kabarnya luar biasa dan tetap kuat. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang hari ini sudah membaca Alkitab? Angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah berdoa bersama dengan papa, mama, atau berdoa sendiri? Angkat tangan. Good, semuanya hebat-hebat ya, sudah membaca Alkitab dan sudah berdoa. Nah adik-adik, sebelum Kak Fide akan menyampaikan cerita Alkitab, sebelumnya kita akan bersatu dalam doa, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu saat ini Tuhan. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, saat ini saya mengizinkan buat adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Silakan yang sudah menyiapkan Alkitabnya, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Markus Pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Dari kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Nah, hari ini kita akan belajar cerita Alkitab dari seorang kisah yang bernama Bartimeus. Nah, adik-adik, Bartimeus adalah seorang yang buta. Buta artinya adik-adik tidak dapat melihat apapun, hanya bisa mendengar. Nah adik-adik, Kak Fide mau ngajak nih buat kita semua, buat adik-adik, coba tutup matanya. Tutup matanya. Kalau sudah ditutup matanya, kemudian coba kita berjalan. Tutup mata. Kemudian buka matanya sekarang. Nah adik-adik, tadi ketika adik-adik tutup mata, apakah bisa melihat di sekitar kita, di sekeliling kita? Apakah bisa melihat? Tentu tidak bisa ya adik-adik. Kemudian apakah bisa berjalan dengan benar? Tentu tidak bisa. Kita pun berjalannya dengan meraba-raba. Dan kita tidak bisa melihat matahari, kita juga tidak bisa melihat siang dan malam, tidak bisa membedakan, kita hanya bisa mendengar. Kasihan sekali adik-adik. Coba bayangkan adik-adik, bagaimana orang yang buta, pasti mereka merasa sedih sekali. Nah, begitu juga adik-adik yang dirasakan oleh Bartimeus. Setiap hari dia duduk di pinggir jalan dan mengemis, meminta sedekah kepada orang yang lewat di pinggir jalan. Nah, suatu ketika adik-adik, Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan, lalu dia mendengar orang banyak menceritakan tentang Yesus, bahwa Yesus akan datang ke kota Yerikho. Dan tidak lama kemudian adik-adik, Yesus dan murid-muridnya datang. Lalu Bartimeus berteriak dengan suara yang keras, Yesus, Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, tolonglah aku, Yesus. Lalu orang-orang yang ada di sekitar Bartimeus berkata, diam, kamu gak boleh berisik. Diam. Tetapi Bartimeus tidak mempedulikan apa yang orang-orang katakan di sekitarnya. Dia terus berteriak dengan keras kepada Yesus. Yesus, Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, tolonglah aku, Yesus. Dan akhirnya Yesus pun mendengar bahwa ternyata ada orang yang memanggilnya. Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membawa Bartimeus kepada Yesus. Dan Bartimeus pun langsung berdiri dan pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Lalu ketika Bartimeus bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus berkata, apakah yang engkau inginkan aku perbuat kepadamu, Bartimeus? Lalu Bartimeus berkata, Tuhan,
aku ingin sembuh. Aku ingin saya dapat melihat seperti orang-orang yang di sekitar saya yang bisa melihat. Lalu Yesus pun berkata, engkau akan melihat, dengan imanmu lah yang akan menyelamatkan engkau. Seketika juga mata Bartimeus melihat, adik-adik. Hore! Hore! Saya sangat senang. Saya bisa melihat di sekitar saya. Saya bisa melihat jalan yang setiap hari saya lalui. Dan saya sangat senang juga karena saya dapat melihat Yesus yang sedang berdiri di depan saya. Dan Bartimeus pun berterima kasih kepada Yesus. Dan bukan itu aja, adik-adik, Bartimeus juga mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita Bartimeus kita dapat mengenal Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang kuat, dan Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Nah, adik-adik, untuk cerita hari ini kita juga dapat belajar bahwa kita harus patut untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kalau adik-adik sedang sakit, maka kita harus minta pertolongan dengan berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau papa mama sakit, maka adik-adik berdoa kepada Tuhan. Dan apapun yang adik-adik hadapi dalam kesedihan, kesulitan, apapun yang dialami setiap hari, maka adik-adik jangan lupa untuk berdoa. Siap adik-adik untuk melakukan firman Tuhan? Siap untuk berdoa setiap hari? Siap untuk tetap membaca firman Tuhan? Dan tidak boleh malas untuk berdoa. Siap ya adik-adik untuk melakukan firman Tuhan? Good, setiap hari harus rajin berdoa. Nah, sebelum Kak Fide akan mengakhiri cerita kita hari ini, cerita Alkitab, maka Kak Fide akan menutup dengan berdoa. Adik-adik sekarang lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan kami dapat melakukannya untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan dan untuk tetap berdoa setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Adik-adik, demikian saja firman Tuhan. Bye-bye. Hello kids, bye-bye. God bless you. Impact Kids.